Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas jokes-jokes dalam film Disney Pixar yang hanya dimengerti oleh orang dewasa. Terkadang film animasi menyelipkan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk anak-anak pahami. Oleh sebab itu, orang-orang di baliknya menyelipkan hal itu sebagai suatu hal yang substansial, suatu hal yang menimbulkan banyak persepsi, khususnya untuk orang dewasa. Nah, kira-kira apa aja sih jokes dewasanya? Yuk langsung aja kita simak jokes dewasa dalam film Disney Pixar. Bersiaplah. Ratatouille. Sebagai salah satu animasi terbaik yang pernah Pixar ciptakan, Ratatouille benar-benar memberikan kesan pada setiap penontonnya. Petualangan Remy untuk menjadi seorang chef menjadi highlight utama yang disajikan dalam film ini. However, dalam film ini banyak sekali menyelipkan banyak jokes dewasa. Gak heran sih, karena konflik dalam film ini juga relate untuk orang dewasa. Dalam babak kedua film, terdapat salah satu adegan yang membuat orang-orang salah paham. Saat itu, Alfredo Linguini kelelahan karena telah membersihkan semua area dapur. Tanpa diduga, Colette datang begitu pagi dan Linguini masih tertidur. Alhasil, Remy yang gagal membangunkan Linguini harus mengendalikan Linguini lewat rambutnya. Sempat terjadi kesalahpahaman, Linguini berusaha menjelaskan pada Colette bahwa dirinya memiliki seekor tikus yang mengendalikannya. Tapi sayangnya, Linguini menjelaskannya dengan kalimat yang tidak jelas. Coba kalian perhatikan cuplikannya. No. I have this tiny, a tiny chef who tells me what to do. Linguini mengatakan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang kecil dan mungil, dan kita melihat Colette langsung mengarah ke bawah. Kira-kira apa yang ada di pikiran Colette saat Linguini mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang kecil dan mungil? Saat kita berpikir itu adalah tikus, Colette memikirkan apa yang ada di dalam celana Linguini yang berukuran kecil dan mungil. Lagian, Linguini susah amat sih buat jelasinnya. Finding Nemo. Ketika sebagian orang menganggap bahwa Finding Nemo adalah salah satu film Pixar paling menyentuh, sebagian yang lain justru menemukan beberapa momen dalam film ini yang ternyata cukup gelap. Salah satunya adalah scene ini. Di sini diceritakan Dory berdarah dan membuat si hiu besar Bruce tidak tahan untuk memakan daging. Bruce mengincar Dory dan Marlin, namun terhalang oleh sebuah pintu. Ternyata, scene ini terinspirasi dari salah satu film horor legendaris yang dirilis tahun 1980-an berjudul The Shining. Konteksnya hampir sama, seorang suami yang akan membunuh istrinya menggunakan kapak. Suaminya bernama Jack Torrance menjadi gila ketika menjadi seorang penjaga hotel di antah berantah hingga terjadilah kejadian ini. The Emperor's New Groove. The Emperor's New Groove yang dirilis pada tahun 2000 menjadi salah satu film Disney yang cukup ikonik. Buat kalian yang belum tahu, film ini menceritakan tentang Kaisar Kuzco yang diubah menjadi lama oleh bekas administratornya bernama Yzma. Ia harus berjuang untuk merebut tahtanya kembali dengan bantuan Pacha, si gembala lama yang baik hati. Dalam salah satu scene terdapat sebuah adegan yang memperlihatkan Krong tidur di luar kemah. Anak-anak mungkin menganggapnya sebagai satu adegan yang lucu karena Krong tidak membuat tenda seukuran badannya. Tapi bagi mereka yang memiliki pikiran kotor masih mendapatkan rasa lucunya, namun dengan konteks yang berbeda. Mereka malah memikirkan bahwa Krong sedang melindungi bagian itunya dengan ukuran sebesar itu. Apakah kalian memikirkan itu juga? Zootopia. Zootopia menjadi salah satu animasi dengan keuntungan terbesar dalam sejarah peranimasian Disney. Saat Elemental merilis teaser posternya yang memperkenalkan kotanya yang beragam, orang-orang langsung mengingat kota Zootopia. Sebuah kota fiksi di mana everyone can be everything, alias semua orang bisa menjadi apapun. Terdapat beberapa adegan yang mungkin terlalu dewasa untuk ditampilkan pada anak-anak. Salah satunya adalah adegan di mana Officer Judy Hopps datang ke sebuah tempat dengan hewan-hewan yang tidak mengenakan kain sehelai pun. Kita bisa memposisikan diri sebagai Judy Hopps dan mungkin akan merasa geli. Selain adegan itu, ada juga adegan yang secara terselubung memiliki makna yang menimbulkan banyak penafsiran. Salah satunya adalah adegan ini. Saat Officer Judy Hopps akan menyelidiki kasus berang-berang, ia akan meminta keterangan dari Nick, si rubah. Namun Nick tidak mau diajak kompromi dan membuat Officer Judy Hopps kelelahan. Coba kalian perhatikan cuplikannya. I am just a dumb bunny, but we are good at multiplying. Anyway, according to your tax forms, you reported, let me see here,
hero. Di sana, Officer Judy Hopps mengatakan bahwa spesiesnya, yaitu kelinci, mungkin memang bodoh, tapi kelinci sangat pandai dalam hal multiplying. Di saat orang lain mengartikan multiplying sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian, sebagian besar orang menganggap bahwa multiplying memiliki arti sebagai kegiatan membuat anak. Jadi multiplying di sana artinya nge-multiple dirinya sendiri, memperbanyak keturunan dengan cara berhubungan seksual. Pantesan ya VPN logonya kelinci. Siapa di sini yang pasang VPN? Buat apa ayo? Hercules. Cerita legenda terkadang memang sulit untuk diikuti karena banyak karakter yang harus diingat dan cerita yang tidak biasa. Apakah kalian merasakan hal ini juga saat menonton Hercules? Bagaimanapun, Hercules menjadi salah satu animasi dari Disney yang cukup lovable, khususnya karena menampilkan karakter Meg sebagai antagonis yang jatuh cinta pada sang karakter utama, Hercules. Saat Hercules bertarung dengan Hades untuk menyelamatkan Meg, adegannya cukup menegangkan, namun ditutup dengan adegan yang menimbulkan banyak spekulasi. Kita bisa melihat Hades dipukul dengan kekuatan Super Hercules dan kalian bisa melihat benjolan di kepalanya mirip seperti apa. Well, kalian bisa menebaknya. Cars. Pixar selalu berhasil memberikan sajian cerita yang mengikat dan emosional dan Cars bukanlah pengecualian. Cerita tentang mobil balap yang sangat high class ini berproses menjadi mobil yang humble dan menyenangkan. Saat Lightning McQueen menjadi mobil balap yang terkenal, ia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Harta, tahta, dan mobil wanita. Serius deh, dalam salah satu scene terdapat adegan yang cukup mengkhawatirkan, khususnya untuk orang-orang dengan pikiran yang kotor. Scene ini memperlihatkan dua mobil wanita kembar yaitu Tia dan Mia, di mana mereka menunjukkan betapa berharganya McQueen bagi mereka. Saat jumpa fans, Mia dan Tia sengaja menyalakan lampu bagian depan mobilnya. Para manusia dengan pikiran kotor menganggapnya sebagai sebuah jokes yang cukup liar. Jika McQueen adalah manusia, begitupun dengan Mia dan Tia. Kira-kira apa yang ditunjukkan oleh mereka berdua pada McQueen? Kita kasih clue, bagian tubuh perempuan yang berfungsi untuk memberi ASI. Coco. Kita mungkin melewatkan satu hal dalam film Coco. Selain ceritanya yang lucu, sedih, dan emosional, kita melewatkan beberapa jokes yang seharusnya hanya dimengerti oleh orang dewasa. Bahaya sih kalau anak-anak bisa mengerti jokes satu ini. Dalam salah satu adegan ketika Coco masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan artis, ia bertemu dengan sebuah grup band. Coco meminta tolong pada mereka, namun saat itu tiba-tiba datang Hector. Rupanya, sebelum mereka tahu kebenaran tentang Hector, orang-orang di The Land of the Dead selalu membuat candaan tentang kematian Hector. Sebuah candaan yang sebenarnya tidak lucu, tapi sangat lucu. Grup musik ini mengatakan bahwa Hector meninggal karena tersedak chorizo. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Hey, Gustavo, you know anything about this party? It's the hot ticket. But if you're not on the guest list, you're never getting in. Chorizo. Hey, it's chorizo! Very funny, guys, very funny. Chorizo? This guy's famous. Go on. Ask him how he died. I don't want to talk about it. He choked on some chorizo. Usut punya usut, chorizo adalah salah satu makanan khas Amerika Latin, khususnya Meksiko, yaitu berupa sosis yang besar. Namun ternyata, chorizo juga memiliki arti yang lain. Chorizo adalah slang word untuk kata, dalam tanda kutip, menghisap sosis. Tahu kan maksudnya apa? Jadi, jika kita artikan jokes grup musik ini, maka Hector meninggal karena dirinya tersedak saat menghisap sosis besar. Ingat, kita tidak sedang membicarakan makanan loh. Ada-ada aja ya Pixar. Aladdin and the King of Thieves. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Disney pernah mengeluarkan film ini. Walaupun tidak sepopuler film Aladdin tahun 92, film satu ini juga tidak kalah memorable. Seperti yang kalian tahu, Genie si Jin Biru memiliki selera humor yang agak lain ya di universe-nya. Ini bisa kita lihat dalam salah satu scene ketika para penjahat sengaja menusuk gajah untuk membuat keributan di istana. Benar saja, istana mengalami getaran yang hebat bahkan nampak seperti gempa bumi. Di sana si Jin Biru sempat-sempatnya ngejokes yang mungkin hanya orang dewasa yang tahu. Genie merasa keheranan karena ia mengira bahwa gempa bumi hanya terjadi saat bulan madu. Kok bisa ya kepikiran ke sana? Kalian ngerti juga kan kenapa pas bulan madu terjadi gempa? Gempa di ranjang maksudnya. Genie. Encanto.
Mungkin ini bukan jokes ya, tapi pastinya hanya dimengerti oleh orang dewasa saja. Encanto menceritakan tentang sebuah keluarga dengan kekuatan masing-masing. Namun, Mirabel, orang yang sangat antusias untuk memiliki kekuatan, justru tidak dikaruniai apa-apa. Di sanalah ia mencoba mencari tahu penyebabnya dengan mencari saudaranya, Bruno. Salah satu saudara Mirabel, yaitu Isabella, memiliki keistimewaan yang membuat semua orang iri. Kecantikan dan keanggunannya adalah kekuatan terbesar yang ia miliki hingga semua pria terpana oleh pesona Isabella. Diceritakan, Isabella akan dinikahi oleh Mariano yang ternyata adalah pria idaman Dolores, saudaranya juga. Entah kenapa, plot dua saudara yang merebutkan satu pria ini terasa terlalu dewasa untuk ditampilkan dalam film anak-anak. Bener gak sih? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Ya, walaupun pada akhirnya Dolores bisa mendapatkan cinta sejatinya itu. Oke guys, itu dia 10 jokes dewasa yang ada dalam film Disney dan Pixar. Mana jokes favorit kalian? Ada yang tidak paham? Bisa kalian tulis di kolom komentar dan kita akan mencoba menjawabnya dengan cara yang se-friendly mungkin. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan informasi film paling update. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini akan segera hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.